Kedatangan Menteri Hak Asasi Manusia atau HAM Republik Indonesia, Natalius Pigai, di Bandara Nabire, Provinsi Papua Tengah pada Minggu 16 Agustus 2026 disambut meriah. Para pejabat yang dipimpin langsung Wakil Gubernur Papua Tengah Deinas Kili dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Papua Tengah. Pejabat Sekretaris Daerah turut menyambut kedatangan Menteri HAM Republik Indonesia tersebut. Dan untuk informasi selengkapnya, Tribuners telah terhubung bersama kami rekan Belkianus Dogopia, jurnalis dari Tribun Papua Barat untuk melengkapi informasi Anda. Selamat siang rekan Belkianus, silakan dengan laporan selengkapnya. Ya, baik. Terima kasih rekan kami Raka di studio dan Tribuners. Benar bahwa kedatangan Menteri Hak Asasi Manusia atau HAM Republik Indonesia atau RI, Natalius Pigai di Bandara Nabire, Provinsi Papua Tengah pada Minggu tanggal 16 Agustus 2026 pagi pukul 8 WIB disambut riah. Kedatangan Natalius Pigai menjelang pelaksanaan upacara detik-detik proklamasi 17 Agustus ini menjadi sejarah baru di tanah Papua. Tribuners, kedatangannya ini untuk mengikuti upacara bersama para pejabat dan pelajar Provinsi Papua Tengah yang dilaksanakan di kawasan Bandara Lama Nabire, halaman kantor Gubernur Papua Tengah yang berlokasi di Jalan Singamangaraja, Kelurahan Morgo, Nabire pada Senin tanggal 17 Agustus 2026 kemarin. Pada kesempatan itu, Natalius Pigai juga menegaskan apa yang dilakukan tersebut sejarah baru, mengingat sejak zaman pemerintahan Presiden Soeharto hingga Presiden Joko Widodo atau Jokowi, tidak ada menteri yang mengikuti upacara di Papua, lebih khusus di Papua Tengah. Tribuners, pasalnya, semua pejabat negara mengikuti upacara HUT Kemerdekaan Republik Indonesia dari Istana Negara bersama Presiden, Wakil Presiden, dan para pejabat negara lainnya. Selain itu, dalam kunjungan kerjanya, Menteri HAM dijadwalkan melakukan dialog bersama jajaran Forkopimda Papua Tengah. Dialog tersebut menjadi bagian dari agenda kunjungan untuk membahas berbagai hal terkait pelaksanaan HAM di Papua Tengah. Melalui dialog tersebut, Natalius Pigai dan Forkopimda Papua Tengah sepakati strategi stabilitas dan pembangunan kawasan. Hal itu dilakukan di kantor Gubernur Papua Tengah pada Minggu tanggal 16 Agustus 2026 malam. Pertemuan strategis ini bertujuan menyelaraskan persepsi antar lembaga, pemerintah, pusat, dan daerah dalam hal mengawal stabilitas keamanan serta percepatan pembangunan di tanah Papua. Tribuners, Natalius dalam momen itu menegaskan bahwa koordinasi lintas sektor ini sangat vital untuk memastikan program pembangunan nasional berjalan seiring dengan perlindungan hak-hak dasar masyarakat Papua. Salah satu fokus pembahasan utama dalam tatap muka tersebut mencakup kesiapan penyelenggaraan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI di wilayah Papua Tengah. Natalius mengaku selain membahas agenda nasional tersebut, pertemuan juga memetakan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh cakupan Provinsi Papua Tengah. Menurutnya, stabilitas keamanan menjadi syarat mutlak agar program percepatan infrastruktur, ekonomi, dan layanan publik di kawasan ini dapat terrealisasi tanpa hambatan. Melalui penyatuan visi antara Kementerian HAM dan jajaran Forkopimda Papua Tengah, pemerintah optimistis tantangan pembangunan dan isu kemanusiaan di daerah ini dapat teratasi secara komprehensif. Rekan kami Ricardo Studio dan Tribuners, selain itu, pemerintah siap bangun hunian pengungsi konflik bersenjata di Papua. Menham Natalius minta data valid. Menteri HAM menegaskan saat ini pemerintah pusat fokus pada kesiapan penuh untuk menanggulangi dampak konflik bersenjata di Papua, termasuk membangun kembali rumah warga yang rusak. Namun, eksekusi bantuan fisik dan jaminan kelangsungan hidup tersebut masih tertahan akibat ketidakpastian data pengungsi di lapangan. Menham Republik Indonesia Natalius Pigai menyatakan bahwa kementeriannya
telah berkoordinasi dengan Kementerian Sosial untuk merancang skema penanganan komprehensif tersebut. Menurutnya, negara memiliki anggaran dan logistik yang memadai untuk memulihkan kehidupan korban terdampak konflik. Natalius menekankan bahwa validitas data pengungsi menjadi syarat mutlak sebelum bantuan diturunkan. Kepastian jumlah dan identitas warga terdampak akan menentukan kelancaran proses pemulangan, pembangunan hunian, hingga penyaluran bantuan bahan pokok. Tribuners, saat ini, lanjutnya, pemerintah pusat menghadapi kendala akibat simpang siur angka pengungsi. Guna mengatasi persoalan tersebut, Natalius meminta pemerintah daerah, perangkat desa, hingga masyarakat lokal aktif menginventarisasi kondisi real warga. Tribuners, kendati demikian, Natalius optimistis Indonesia mampu menyelesaikan krisis kemanusiaan di Papua. Rekam jejak penanganan bencana besar seperti di Aceh dan Nusa Tenggara Timur, NTT, menjadi bukti keandalan sistem penanggulangan krisis nasional. Pemerintah pusat kini menunggu data pasti dari daerah agar pemulihan kawasan terdampak konflik di Papua dapat segera terrealisasi. Natalius Pigai juga melakukan kunjungan kerja ke kantor DPR Papua Tengah pada Senin kemarin 17 Agustus 2006 sore pukul 3 WIB. Kunjungan ini diisi bagian dari silaturahmi terbuka bersama berbagai elemen masyarakat, mulai dari anggota DPRK dari 8 kabupaten, MRP Papua Tengah, jajaran kepala suku, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, perwakilan pemuda, dan mahasiswa. Jalannya silaturahmi berlangsung alot namun hangat, membahas berbagai isu strategi mulai dari wilayah adat hingga situasi konflik bersenjata yang melanda sejumlah daerah di Papua Tengah. Laporan yang disampaikan dari daerah konflik tersebut dianggap tidak berdasar karena menurut Menteri HAM Pigai harus menyertai data akurat. Menham juga dijadwalkan berkunjung ke sejumlah daerah lainnya di Papua. Tribuners, menanggapi kedatangannya, pemimpin redaksi media laulaupapua.com Mikael Kudiai menilai sangat keliru jika sebagai menteri tidak memiliki data jumlah penduduk. Pasalnya, soal data pasti ada di Dinas Sosial, Komnas HAM, Kontras, media lokal seperti tabloid Jubi atau Jubi ID. Pasti ada data di LSM resmi yang fokus di bidang itu. Juga di media massa yang aktif meliput korban pengungsian. Sangat tidak masuk akal jika yang dipersoalkan adalah data. Sementara para pengungsi itu masih ada dan bisa dikunjungnya. Tribuners, senada dengan Pimret Media Lalu Papua, pimpinan pemuda adat Papua Tengah, Abed Gobay, menegaskan kedatangan Menteri HAM dan mempersoalkan data pengungsi tidak akurat adalah bagian dari bentuk pencitraannya ketika kembali ke Jakarta. Menurutnya, orang nomor 1 Kementerian HAM dan orang dekat Presiden Prabowo yang memiliki rekam jejak aktivis kemanusiaan pernah menjadi ketua Komnas HAM, malah bertanya soal data pengungsi adalah sesuatu yang konyol. Kalau ada pengungsi pasti ada sebabnya, karena semua ini soal sebab akibat, menurutnya. Korban pengungsian adalah akibat dari sebab yang diciptakan oleh militer non-organik yang masuk ke daerah-daerah ada kandungan alam serta investasi PSN, juga penambahan militer organik. Pemuda adat Papua Tengah menutup dengan menunjukkan karya jurnalis pada film dokumenter berjudul Film Pesta Babi Kolonialisme di Zaman Kita. Coba simaklah film Pesta Babi tersebut. Apakah itu bukan data? Data di mana militer mendominasi tanah adat dan kehidupan masyarakat adat yang terancam berhadapan dengan aparat keamanan, dalam hal ini TNI tapi juga Polri. Tandasnya, Pimret laulaupapua.com menyatakan situasi di daerah konflik sangat terancam jika ada yang memotret atau mengambil video ataupun melaporkan kejadian kepada media. Tutupnya, keamanan dirinya
beserta keluarga tentu saja terancam, didatangi dengan berbagai macam teror. Jangankan itu, wartawan saja tidak bisa hadir di tengah-tengah konflik bersenjata tersebut di tanah Papua. Sekian rekan kami, rekan studio yang dapat kami laporkan dari Nabire, Papua Tengah.